menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat. Perkenalkan, saya Ida Hafni Ajijah, mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 yang bertempat di SMA Negeri 1 Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Saya akan menyampaikan materi teori-teori pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing di tempat masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Baik. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ya. Gimana dari tiket tadi? Sudah. Udah ya? Tiket ya? Sudah. Hari ini Agustian, Ana, Anggula, Asip, Bella, Kristina, Mawali. Salam ekonomi. Yes, yes, yes. Salam ekonomi. Yes, yes, yes. Ya, berarti masih semangat pagi, sehat semuanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran, masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Ayo, gimana Rido? Materi kita minggu lalu itu tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. 3 materi ya pertemuan yang sebelumnya itu. Yang pertama adalah ya pengertian pertumbuhan ekonomi, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ya. Kemudian yang ketiga itu adalah cara mengukur pertumbuhan ekonomi ya. Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan kita ya, terutama di daerah Belitang Hilir ini. Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi itu, bagaimana pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Belitang Hilir? Oke, gimana? Meningkat. Kemudian apa lagi? Iya, semakin bertambah pembangun. Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk teknologinya dilihat dari segi teknologinya itu bagaimana daerah Belitang Hilir ini? Semakin maju. Terlihat dari apanya? Lihat dari PT Tanah. Ya, perusahaan-perusahaan yang terdapat di Belitang Hilir ini kompetensi dasar yang harus kalian pahami ya. Yang pertama, menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi
kompetensi. Ada dua. Yang pertama itu adalah menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi, ya. Kemudian mempresentasikan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan cara mengatasinya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini peserta didik dapat menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi, kapitalisme dengan benar. Kemudian yang kedua itu adalah peserta didik dapat menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi adaptasi. Ya. Jadi ada 4 yang harus kalian kuasai untuk pertemuan hari ini berkaitan dengan apa? Teori pertumbuhan ekonomi. Ya, teori pertumbuhan ekonomi. Untuk langkah-langkah pembelajaran ya. Yang pertama nanti di video ya. Nanti akan Ibu tayangkan video pembelajaran. Kemudian nanti akan Ibu jelaskan materi secara garis besar. Kemudian nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok ya. Setelah dibagi 4 kelompok, barulah akan mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan tayangan video ya. Pembelajaran kita hari ini ya. Ibu akan memberikan soal pretest untuk mengetahui ya. Sebelum Ibu menjelaskan materi, kalian anak-anak semuanya bisa nggak ngerjakan soal sebelum ada penjelasan materi ya. Langsung dikerjakan di sini. Langsung dikerjakan di kertas ya. Ya Bu. Sudah dapat soalnya semuanya. Ini waktunya cuma 5 menit ya dikerjakan. Habis itu langsung dikumpulkan. Kumpulkan di depan. Ya, silakan dikerjakan. Kumpulkan langsung ke depan. Teori pertumbuhan ekonomi. Pengantar kalian di sini bisa diperhatikan video. Halo teman-teman, kami pada saya sedang memimpin kamu untuk selalu mencuci tangan pakai sabun. Dan pastikan mantannya di rumah aja ya. Kalau terpaksa berpergian, ikuti protokol kesehatan dengan jaga jarak minimal 1 meter. Dan jangan lupa pakai masker ya. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih pertumbuhan ekonomi itu, apa saja indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan juga bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi. Dan sekarang kita akan mempelajari teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada teori ekonomi klasik. Teori ini berfokus pada pasar bebas dan pertumbuhan penduduk. Tokoh yang pertama yaitu Adam Smith. Adam Smith menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dapat berkembang apabila jumlah penduduk bertambah. Artinya, semakin bertambah jumlah penduduk, semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan untuk memproduksi suatu barang. Tokoh yang kedua yaitu David Ricardo. David Ricardo berpendapat bahwa semakin banyak jumlah penduduk akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Sehingga perekonomian akan mengalami kemandirian atau stagnan. Nanti untuk teknis penilaian ya, teknis penilaian itu ada 3 yang akan Ibu nilai untuk pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah penilaian sikap. Jadi nanti dari kalian semuanya akan Ibu nilai sikapnya ya, mulai dari awal sampai akhir. Kemudian nanti yang kedua adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu berkaitan dengan diskusi kelompok ya.
Jadi nanti kalian harus aktif akan ibu nilai untuk kegiatan kelompoknya. Kemudian nanti yang terakhir itu adalah penilaian pengetahuan ya. Penilaian pengetahuan itu diambil dari semua tujuan dari pembelajaran kita ya. Untuk berikutnya materi untuk secara garis besar materi kita itu adalah berkaitan dengan teori pertumbuhan. Itu ada 4. Yang pertama adalah materi pertumbuhan, teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran merkantilisme. Teori menurut merkantilisme ini berkaitan dengan tokohnya yang terkenal adalah John Bourdieu ya. Kemudian nanti di dalam teori aliran merkantilisme ini yang terkenal istilahnya teorinya adalah berkaitan dengan perdagangan internasional. Bagaimana proses perdagangan internasional itu terjadi? Ya, dilihat dari apa? Dari apanya? Internasional. Berarti berkaitan dengan ekspor, impor. Teori pertumbuhan klasik ini berkaitan pertumbuhan akan menurun jika jumlah populasi penduduknya semakin meningkat dan sumber daya alamnya semakin terbatas. Ya, jadi fokus di dalam populasi atau jumlah penduduk. Ya, kemudian teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran neoklasik. Neoklasik berarti sudah ada pembaruan dari teori klasik. Ya, materi yang terakhir ini adalah teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran historis. Ya, tokoh yang terkenal adalah Friedrich List. Ya, istilahnya perekonomian sudah maju. Ya, untuk selanjutnya kalian kan ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ya, untuk kelompoknya sudah kelompok yang minggu lalu saja ya. Jadi nanti silakan kelompoknya nanti berada di posisinya masing-masing. Itu kelompok 1 ya di ini jadi berurutan kelompok ya. Nanti cara mengisi data yang sudah diberikan. Jadi di sini ada permasalahannya. Untuk permasalahan lihat dari video tadi itu ada 4 ya. Tolong itu yang ada di LKPD dibaca itu. Tokoh teori pertumbuhan ekonomi marketilisme. Kemudian nanti yang kelompok 2 itu adalah permasalahannya adalah tentang teori pertumbuhan ekonomi klasik ya. Yang ketiga itu adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik dan yang keempat adalah teori pertumbuhan historis. Itu KKPD-nya yang sudah ibu bagi, tulis, kemudian nanti langsung dijawab. Nah, setelah hasil diskusinya kalian tulis di masing-masing jawaban KKPD, kemudian akan untuk mempresentasikannya itu adalah di kertas manila ya. Silahkan ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan diskusi kelompok. 100%. Tahun tuh Iya, tahun. bisa menjadi karya. Ya, nomor itu yang ini. Kalau klasik. Mana? 4. Toko yang paling terkenal. Takutnya ada pertanyaan ini ya. Ingat ya ini ya. Iya. Dari yang lain. Sudah Bu. Tidak ada Bu. Jelas? Jelas. Soalnya sangat jelas.
berkaitan dengan ya, masalah yang kita lihat hasilnya gimana? Hasilnya kesimpulan teori mengatakan bahwa proses perkembangan perekonomian masyarakat mulai dari sejarah hingga tahap masyarakat meningkat dan masyarakat berkonsumsi tinggi. Makanya apa sih masyarakat berkonsumsi tinggi? Nah, konsumsi tinggi itu kalau pendapatan kita meningkat, otomatis akan meningkat ya, uang kita banyak. Selesai semuanya? Nanti semuanya sudah selesai. Secara bergiliran nanti akan mempresentasikan hasil dari diskusinya untuk dipresentasikan di depan kelas ya. Yang sudah siap kelompok berapa nih? Kelompok 1 gimana? Sudah siap? Kelompok 2 siap. Iya. Kenapa? Gila. Kita baca apa? Bacakan hasil diskusinya. Untuk yang kelompok lain tolong diperhatikan. Jika ada pertanyaan atau masukan silakan ya. Jadi setiap kelompok. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Dapat teori ini mengatakan bahwa suatu negara mungkin jadi Tanya. perkenalkan nama saya dari saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan neraca perdagangan suatu negara? Untuk menjawab ya pertanyaan dari kelompok 4 berkaitan dengan neraca perdagangan ya. Perdagangan adalah selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara dalam suatu periode tertentu. Ya, tangan. Kembali ke kelasnya. Silakan. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil kelompok ekonomi kami tentang ekonomi klasik. Adam Smith, David Fisher, negara akan mengalami. Ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Saya masih bingung dengan teori ini mengatakan suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Maksud dari seiring bertambahnya populasi serta sumber daya itu bagaimana ya? Sawit menghasilkan minyak goreng dan manusia menghasilkan keturunan. Itu yang maksud dengan populasi manusia dan pertumbuhan. Kurang dipahami oleh otak saya. Terima kasih. Populasi terkaitan dengan jumlah penduduk ya, jumlah penduduk kan dari kita lihat seimbang nggak antara jumlah penduduk dengan sumber daya alam ya, sumber kualitas dari sumber daya modalnya ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu akan menurun jika tidak diiringi dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Tepuk tangan untuk persentase dari ya dikembalikan seperti semula dengan dunia posisinya menghadap ke depan. Apakah ada pertanyaan yang belum jelas dari kalian semuanya? Poin yang mana yang tidak jelas? Oke ya. Saya belum memahami tentang teori merkantilisme. Jelas semuanya. Eva menanyakan kesimpulan dari inti teori merkantilisme. Teori merkantilisme ini teori yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Istilahnya itu teori yang pertama kali dicetuskan ya. Berarti dalam teori merkantilisme ini adalah intinya perdagangan internasional akan terjadi berkaitan dengan ekspor impor. Di situ ada 3 kemungkinan. Ya, ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah perdagangan internasional terjadi surplus ya. Surplus itu berarti berkaitan dengan ekspornya yang lebih tinggi karena nasional ya. Ada lagi yang belum jelas berkaitan. Oke, Rido silakan. Saya ini masih kurang jelas tentang teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, Bu. Ya.
tentang kesimpulannya ini. Teori ini menekankan terhadap perubahan teknologi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Itu saya masih bingung dengan ekonomi jangka panjang itu maksudnya apa ya, Bu? Berkaitan dengan teori neoklasik. Teori neoklasik itu intinya adalah berpusat kepada teknologi. Jadi teknologi jangka panjang. Ya, jangka panjang itu berarti lebih dari 1 tahun. Berarti bisa 2 tahun, 3 tahun, yang jelas lebih dari 1 tahun. Perkembangan teknologinya semakin meningkat. Kita ini sekarang, ya, bagaimana teknologinya? Teknologinya sudah mulai baik, ya, istilahnya sudah merata. Kita dituntut untuk mengetahui teknologi. Kalau kita tidak istilahnya ketinggalan, ya, kita tidak bisa bersaing dengan yang lain. Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi, ya. Kalau teknologinya maju, semuanya maju, akan mempengaruhi yang lain, ya. Ada materi yang sudah Ibu sampaikan, ya, di awal tadi, ya, di video tadi sudah ada kan. Toko ini mengatakan ini, toko ini mengatakan ini. Masalahnya itu adalah kesimpulannya. Setiap toko itu misalnya dalam satu aliran itu hampir sama, ya, jadi satu, ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, berarti materi kita sampai di sini, ya. Siapa yang bisa bantu untuk menyimpulkan materi hari ini? Oke, silakan. Saya akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. 1. Menjelaskan pertumbuhan ekonomi menurut aliran merkantilisme. 2. Menjelaskan teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran klasik. 3. Menjelaskan pertumbuhan ekonomi menurut aliran neoklasik. 4. Menjelaskan pertumbuhan ekonomi menurut aliran historis. Oke, ya, berarti materi kita hari ini adalah ada 4 teori pertumbuhan ekonomi, ya. Yang pertama adalah apa? Teori pertumbuhan ekonomi marxisme. Kemudian yang kedua adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik. Kemudian yang ketiga adalah teori pertumbuhan ekonomi klasik. Dan yang terakhir adalah teori pertumbuhan historis. Selanjutnya, ya, setelah kita menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini, ya, menyimpulkan semuanya, tidak ada pertanyaan kembali. Jadi untuk tahap terakhir, ya, untuk mengevaluasi, ya, hasil belajar pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan soal post test, ya. Jadi diharapkan nanti dengan soal post test ini bagaimana ada perubahan atau tidak dari hasil pretest yang pertama tadi. Oke. Ya. Waktunya 5 menit, ya, dari sekarang. Silakan. Ya sudah, Bu. Kalau sudah dari belakang ke depan, jadi ikut nanti sekarang. Ya. Untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tes, ya, tes soal yang akan kalian dikerjakan masing-masing, ya. Soalnya
Ditulis namanya. Iya. Tulis namanya. Ya, kerjakan. Terima kasih waktu 5 menit. Waktunya sudah habis, silakan tunjukkan ya hasil kerjaannya. Kumpulkan satu kelompok. Sudah semuanya dikumpulkan, jadi nantinya akan dikoreksi ya. Jadi nanti akan diumumkan hasilnya ya. Salam ekonomi. Nah, untuk pertemuan untuk materi kita selanjutnya ya, itu akan membahas tentang pembangunan ekonomi ya. Jadi ibu harapkan nanti kamu di rumah belajar terlebih dahulu. Karena bukunya sudah ada di rumah. Sudah ada kan bukunya, kan dari masing-masing bukunya. Kamu dipelajari di rumah materi tentang pembangunan ekonomi. Jadi nanti ketika kamu pertemuan ekonomi, kalian sudah paham. Jadi kita bisa apa yang ada permasalahannya silakan ditanyakan ya. Jadi terus belajar, harus semangat ya belajarnya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini ya, Ibu mau bertanya bagaimana pelajaran kita hari ini? Sangat menarik. Sangat menyenangkan, Bu. Saya mengajar ekonomi, Bu. Oke ya. Saya Oke. ingin jadi guru ekonomi, Bu. Wah, mau jadi guru ekonomi. Berarti masih semangat ya kalian ya? Saya ingin jadi menteri ekonomi, Bu. Sebelum kita mengakhiri, silakan dipimpin doa ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing di tempat masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya.